Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wong Blitang Channel di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan anugerah yang luar biasa sehingga kita semua dapat berkumpul di channel kebanggaan kita tentunya yaitu Wong Blitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Rekan-rekan sahabat Om Blitang Channel di mana saja berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu implementasi kurikulum Merdeka yaitu khusus pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemarin rekan-rekan mungkin ada yang sudah menyimak di playlist kurikulum Merdeka. Di situ kami juga sudah membahas tentang kurikulum tentang pembelajaran berdiferensiasi, tetapi belum kupas tuntas. Nah, pada saat kesempatan kali ini kita akan coba kupas tuntas sesuai dengan pemahaman kami tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Bagi rekan-rekan ya sahabat Om Litang Channel yang baru berkunjung di channel kami juga sudah nanti menyiapkan beberapa playlist yang ada di channel kami di bagian deskripsi. Nah, silakan rekan-rekan sesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan masing-masing. Semoga video-video kami dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa, kami mohon bantuan like, share, and subscribe dari rekan-rekan semua. Karena dengan bantuan like, share, and subscribe dari rekan-rekan semua, kami tambah semangat dan terus bersemangat untuk mengembangkan channel kami. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada rekan-rekan sahabat Om Bintang Channel di mana saja berada atas doa, support, dukungan dan sebagainya yang kami nggak bisa sebutkan satu persatu. Semoga Allah yang Maha Kuasa itu membalas kebaikan dari rekan-rekan semua. Dan juga kami berharap channel kami ini akan terus bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dan apabila nanti ada saran ataupun pendapat untuk kira-kira yang berikutnya materi apa yang akan kita bagi kepada rekan-rekan semua, monggo silakan ditinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sebelumnya atas bantuan, doa, dan dukungannya rekan-rekan sahabat Om Bintang Channel di mana saja berada. Oke, kita mulai. Di sini kita akan membahas yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba yuk berbagi pengalaman tentang bagaimana sih kita melakukan pembelajaran di kelas selama ini. Apakah murid-murid yang seperti apa yang kira-kira yang kita hadapi pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas. Nah, untuk pengawalan kita, untuk kompetensi awal kita yaitu mengetahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid atau istilahnya kita sering sebut yaitu bukan teacher center, student center maksud kami. Oke, yang berikutnya kita ketika melakukan pembelajaran kita juga harus mengetahui atau memahami bahwa peserta didik itu mempunyai keragaman. Keragaman dari hal apa? Yaitu contohnya keragaman dari usia, agama, sosial ekonomi, latar belakang keluarga, suku budaya, dan gender. Dan berikutnya juga kita perlu menyadari bahwa peserta didik itu ada keunikan masing-masing seperti modalitas atau gaya belajar, kemampuan memecahkan masalah, minat, individualitas dan subjektivitas dari anak ataupun capaian perkembangan dari peserta didik tersebut. Oke, di sini ada gambar ilustrasi saja rekan-rekan. Pernahkah kita mengalami kita memarahi peserta didik yang mungkin peserta didik tersebut belum mencapai apa yang kita inginkan atau yang kita sudah lakukan atau yang kita sudah arahkan. Dan yang berikutnya di tengah ini menggambarkan bahwa di dalam kelas kita biasanya bukan kita sih, saya dulu biasanya itu kami fokus pada materi pembelajaran. Kami tidak mengetahui, kami tidak pernah menganalisis apa sih perasaan dari peserta didik ketika mulai pembelajaran. Apakah dia sudah siap atau belum? Apakah kondisinya sedih, marah, dan sebagainya. Sehingga kemungkinan ketika kondisi pembelajarannya kita tidak lihat dari asesmen awalnya, maka atau kesiapan belajar, maka
kegiatan pembelajarannya tidak seperti yang kita harapkan atau bisa dilihat dari gambar ini. Ataupun yang berikutnya ini, kita biasanya mendoktrin atau, istilahnya kita tuh merasa bahwa kita tuh maha segala-galanya, bukan maha segala-galanya, maha tahu, maksud kami itu, biasanya kita itu lebih pada sebagai teacher center, di mana semua kegiatan itu yang kita yang arahkan. Kita nggak peduli sama apa yang dibutuhkan siswa, seperti apa latar belakang siswa dan sebagainya. Nah, jadi kita menyetir. Nah, istilahnya menyetir bukan mahadik. Menyetir yaitu menyetir apa saja yang ada dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, seharusnya kita itu bukan teacher center tetapi itu student center. Yang berikutnya ini sebagai salah satu contoh. Pernah nggak mengalami salah satu contoh yaitu pembelajaran karya bahan limbah lunak kulit bawang. Nah, anak pertama itu tertarik tentang bagaimana sih limbah kulit bawang itu menjadi karya dinding yang indah. Sedangkan anak kedua itu tertarik bercerita bahwa dia memiliki pengalaman melihat hal tersebut di televisi. Nah, anak ketiga tertarik untuk langsung berkarya dari kulit bawang putih. Nah, sedangkan anak keempat yaitu tertarik dengan karya di dinding dari kulit kacang di sebelahnya. Itu, 4 anak mempunyai ketertarikan yang berbeda-beda. Yang berikutnya yaitu, pasti kita melakukan atau mempunyai suatu pertanyaan, bagaimana ya pembelajaran yang mampu memenuhi keberagaman siswa atau peserta didik yang kita contohkan tadi. Sebelum kita lanjut, kita perlu sepakatan bahwa, satukan persepsi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah menurut Tomlinson, usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Nah, di sini kita ada memetakan kebutuhan belajar murid. Nah, guru itu dapat mengkategorikan kebutuhan belajar ke dalam 3 aspek. Contohnya yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan juga profil belajar murid. Ada 3 ya rekan-rekan. Yang pertama, kesiapan belajar murid, minat murid kedua, yang ketiga yaitu profil belajar murid. Kita akan bahas satu persatu ya rekan-rekan. Nah, untuk yang salah satu contoh kesiapan belajar murid atau istilah kita sering disebut adalah readiness, mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Nah, kesiapan belajarnya itu apa maksudnya? Yaitu kapasitas untuk mempelajari materi konsep atau keterampilan baru. Nah, sebagai salah satu contoh kasusnya yaitu Ibu Foni itu akan mengajar pelajaran matematika. Tujuan pembelajarannya yang ia tetapkan yaitu murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Nah, kesiapan belajar sudah dipetakan oleh Bu Foni yaitu beberapa murid itu telah memahami konsep keliling dan dapat melakukan operasi bilangan atau hitung dasar. Nah, untuk yang tugasnya maka agak beda sama kondisi yang kedua nanti kita jabarkan langsung. Tugasnya itu murid diminta mengerjakan soal-soal tantangan yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Murid juga akan diminta untuk bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing itu untuk kondisi di mana murid tersebut telah memahami konsep keliling dan dapat melakukan operasi hitung dasar. Nah, yang berikutnya kondisi kedua. Beberapa murid itu telah memahami konsep keliling, namun belum lancar dalam melakukan operasi hitung dasar. Nah, kita tugasnya dibedakan sama kondisi pertama, yaitu murid itu menggunakan bantuan benda-benda konkret untuk menghitung keliling bangun datar. Dan jika mengalami kesulitan, murid itu diminta menerapkan strategi before me atau bertanya kepada. Oke, yang berikutnya kondisi ketiga. Beberapa murid itu belum memahami konsep keliling, maka tugasnya murid akan mendapatkan pembelajaran eksplisit tentang konsep keliling. Guru juga akan memberikan pemahaman yang lebih pada proses pembelajaran.
atau istilahnya bimbingan scaffolding kalau nggak salah. Berikutnya itu salah satu contoh untuk kesiapan belajar murid. Nah, untuk yang minat, minat itu ada dua macam, yaitu minat situasional di mana keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Sedangkan minat individu yaitu sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Nah, minat itu kita simpulkan adalah salah satu motivator penting untuk terlibat aktif dalam suatu pembelajaran. Nah, sehingga kita perlu petakan minat murid itu berdasarkan area minatnya. Nah, sebagai contoh, seni, literatur, teknologi, sains, jurnalistik, olahraga, kerajinan, dan sebagainya. Nah, ini mengidentifikasi kebutuhan belajar murid atau minat murid atau dalam istilah bahasa Inggrisnya interest. Contohnya yaitu Ibu Lina ini ingin mengajarkan murid-muridnya keterampilan membuat tulisan teks prosedur. Ya, kemudian melihat pada catatan yang dimilikinya, ia menemukan bahwa di kelasnya ada 8 orang murid yang sangat menyukai kegiatan olahraga, 6 orang menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains, 4 orang senang membuat prakarya, dan 2 orang itu senang memasak. Setelah melakukan diskusi tentang apa dan bagaimana membuat tulisan berbentuk prosedur, Bu Lina lalu meminta murid berlatih membuat sendiri tulisan berbentuk prosedur tersebut. Setiap murid diperbolehkan untuk menulis dengan topik sesuai dengan minat yang tadi. Ada murid yang mungkin akan menulis tulisan prosedur tentang memasak nasi goreng. Ada yang mungkin membuat bunga dari sedotan atau dan sebagainya. Nah, adapun minat yang tadi seperti yang tadi dibilang ada seni, ada literatur, ada fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sebagainya. Berikutnya yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid itu apa? Yaitu adalah cara-cara seorang individu belajar paling baik sehingga individu itu belajar secara natural dan efisien. Adapun yang mempengaruhi profil belajar itu seperti preferensi terhadap lingkungan belajar terkait suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, dan sebagainya. Pengaruh budaya, itu contohnya santai, tertutur, pendiam, ekspresif, personal, atau impersonal. Atau preferensi gaya belajar, contohnya bagaimana murid itu memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Atau preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Nah, kecerdasan majemuk ini kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Itu yang dimaksud dari kecerdasan majemuk. Preferensi gaya belajar itu ada 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Apa sih visual? Visual itu peserta didik itu belajar dengan melihat melalui materi yang bisa berupa gambar, diagram, PowerPoint, peta, catatan, grafik, ataupun buku. Sedangkan untuk auditory itu peserta didik itu biasanya belajar dengan mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat, ataupun mendengarkan musik. Untuk kinestetik, biasanya peserta didik itu belajar sambil melakukan atau bergerak dan meregangkan tubuh kegiatan hands-on. Nah, intinya nggak mau diam, biasanya kinestetik. Berikutnya yaitu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Itu fokus pada profil belajar murid atau learning profile. Di sini kasusnya adalah Ibu Titin akan mengajar pelajaran IPA dengan tujuan pembelajaran yaitu agar murid dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Nah, berdasarkan identifikasi yang ia lakukan, Ibu Titin itu telah mengetahui bahwa sebagai murid itu adalah pembelajaran visual. Ada lagi yang pembelajaran sebagai auditory dan juga sebagai kinestetik. Nah, untuk memenuhi kebutuhan belajar, Ibu Titin itu lalu memutuskan ada beberapa hal ini yang diferensiasi pada profil belajar murid. Saat mengajar itu ia menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual saat menjelaskan. Nah, itu untuk yang tadi rekan-rekan yaitu untuk visual. Ia juga menyediakan video yang dilengkapi penjelasan lisan yang dapat diakses oleh murid. Nah, ini yang masuk pada satu lagi yaitu gaya belajar auditory. Nah, berikutnya Ibu Titin membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergerak saat mengakses informasi. Nah, itu termasuk kinestetik.
Nah, saat memberikan tugas, Ibu Titi memperbolehkan murid-murid memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Murid juga boleh menunjukkan pemahaman dalam bentuk gambar, rekaman wawancara, ataupun performance atau role play. Nah, itu untuk yang pembelajaran berdiferensiasi. Kayaknya diferensiasi ini pada diferensiasi proses, diferensiasi produk. Oke, yang berikutnya, 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang baru kita singgung tadi, yaitu pembelajaran diferensiasi itu ada 3 strateginya. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, yang kedua yaitu diferensiasi produk, yang ketiga yaitu diferensiasi proses. Apa sih diferensiasi konten? Yaitu merujuk pada strategi membedakan cara pengorganisasian dan format penyampaian konten. Nah, konten itu adalah materi, pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Sedangkan diferensiasi produk itu adalah merujuk pada strategi memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Sedangkan diferensiasi proses adalah merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi atau konten dari materi tersebut. Nah, ini beberapa contoh cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Nah, sebagai contohnya yang pertama, kita bisa mengamati perilaku murid atau mengamati perilaku peserta didik. Yang berikutnya bisa mengidentifikasi pengetahuan awal, bisa kita masuk pada asesmen awalnya. Yang berikutnya yaitu mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Nah, kita untuk pembelajaran di implementasi kurikulum Merdeka, kita disarankan atau kita juga diminta untuk melakukan refleksi pada akhir pembelajaran, baik itu refleksi dari peserta didik maupun refleksi diri sendiri ataupun refleksi dari rekan sejawat. Yang berikutnya kita juga bisa berbicara dengan guru peserta didik sebelumnya. Bisa kita mencari data pada guru-guru yang sebelum kita. Yang berikutnya juga kita bisa membaca rapot murid dari kelas mereka sebelumnya. Nah, itu beberapa contoh cara kita mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Proses pembelajaran itu kita perlu kesimpulan, yaitu bahwa harus menyesuaikan kodrat alam di mana anak itu bermain dan membawa bekal. Petakan sesuai profil belajar anak, apakah auditory, visual, atau kinestetik, yang di mana mereka harus mendapatkan kebutuhannya masing-masing. Proses pembelajaran itu harus menyesuaikan kodrat zaman juga. Kenapa? Karena jika kita hanya bermodal spidol dan papan tulis, maka anak-anak itu menyukai pada saat sekarang itu berlawanan sama dengan yang kita modal spidol dan papan tulis, karena sekarang ini anak-anak suka menyukai tayangan-tayangan, sehingga kita diharapkan memberikan tayangan kepada anak untuk memenuhi kebutuhan dia pada masa sekarang untuk persiapannya di masa yang akan datang. Jadi kita harus melek teknologi. Yang berikutnya itu, semua tuh anak itu pintar. Nah, tinggal mereka menemukan guru yang tepat. Nah, semoga rekan-rekan semua itu termasuk guru yang tepat untuk mengembangkan potensi atau karakteristik ataupun kemampuan dari peserta didik tersebut. Nah, salah satu contoh di mana kita ini sebagai contoh aja gambaran, mohon maaf kalau misalnya kurang berkenan. Contohnya seorang Sebzuna itu dia ahli memasak atau pandai memasak. Nah, seandainya nih, mohon maaf sebelumnya ini baru berandai-andai ya rekan-rekan, seandainya ini hanya batas contoh untuk ini makna dari berdiferensiasi. Itu seandainya beliau itu diajak bertanding dengan Raisa, kelas Raisa, maka di ajang menyanyi tentunya akan kalah. Dan juga tetapi jika sekelas Beyonce diajak bertanding dengan Sepjuna di Master Chef Indonesia, tentu Sepjuna yang akan menang, karena kita ketahui memang bidang Chef Juna adalah tentang memasak. Sehingga kita simpulkan, ajarkan anak itu sesuai karakter dan kodratnya agar lebih optimal hasilnya. Di sini kita mengutip perkataan dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya,
keindahan ukiran dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru itu mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Ada lagi kutipan dari Albert Einstein. Everybody is genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Nah, kita kalau setiap orang kita tuh percaya bahwa setiap orang tuh jenius, tetapi jika kamu menghakimi seekor ikan yang kemampuannya itu untuk diminta memanjat sebuah pohon, maka secara keseluruhan hidupnya maka akan dipercaya bahwa dia termasuk yang stupid atau yang tidak mampu melakukan hal tersebut karena memang bukan bidang dari ikan tersebut. Itu maksud dari perkataan dari Albert Einstein, yaitu sesuai berkembang dengan potensinya masing-masing atau kemampuannya masing-masing. Oke, demikian dari kami. Kemampuan dari kami untuk penjabaran tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mohon maaf kalau misalnya penjabaran kami ada beberapa yang kurang memuaskan karena ini sebatas pemahaman kami. Mudah-mudahan penjabaran kami ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan dalam menciptakan bagaimana sih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Semoga hal ini bisa membantu rekan-rekan dan semoga juga rekan-rekan dapat